Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjidil Rahman beserta jajarannya, para pembina, Bapak Ustadz, ibu-ibu jemaah salat subuh yang berbahagia. Pagi ini kita lanjutkan taklim subuh kita. Tak lupa pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi ini kita masih diberikan banyak nikmatan, nikmat sehat. Semalam masih main pingpong. Sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah menjalankan ibadah tepat waktu. Amin ya rabbal alamin, dan selalu diberikan kesehatan. Shalawat beserta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, bukan hanya hari ini saja, tapi sudah kita dawamkan dari jauh-jauh hari, bahwa kita adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya tidak, selain pertolongan Allah, maka ada pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita lanjutkan talim kita. Ya, semalam ditelepon sama Pak Bambang, saya sebenarnya udah nolak gitu. Karena pulangnya malam sampai ini, terus ada pertandingan lagi, ya udahlah sampai jam berapa Pak Haji semalam? 12. Jam 12 tuh. Kan? 12. Jam 12 saya sebenarnya apa ya yang saya tolak itu kan belum menyiapkan materi, tapi insya Allah hari ini ada, ini baru nulis nih. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jadi pagi ini saya selalu baca itu ada buku ensiklopedi Nabi Muhammad SAW, atau daripada sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Nah biasanya anak kita kita mengikuti ajaran Rasulullah, maka paling tidak kita juga walaupun tidak seperti Rasulullah, kita sebagai umatnya tentu mengikutinya ya. Nah pagi ini jadi banyaklah sifat-sifat Rasulullah. Pagi ini kita berbicara tentang ikhlas. Ikhlas apa ikhlas? Ikhlas ya. Tapi berbicara bagaimana cara cerdas menjadi manusia yang ikhlas. Tentu kata ikhlas itu gampang kita ucapkan gitu ya. Tapi pada kenyataannya apakah ikhlas kita itu diterima atau tidak? Ya kalau kita ya pokoknya saya ikhlas, saya bantu gitu. Sebenarnya ya ikhlas itu kan tidak perlu tidak usah diucapkan gitu kan. Seperti surat Al-Ikhlas kan tidak ada ya.
Tidak ada kata ikhlas. Nah, eh, Abul Qayyim ya Al-Qusairi mengatakan ikhlas adalah menjadikan niat hanya semata-mata kepada Allah. Jadi apa yang kita lakukan itu ya hanya kepada Allah gitu. Kita kerja ya kita niatkan ibadah selain kita mendapatkan gaji ya tentu kita mengharapkan ridho Allah gitu ya. Kalau biasanya kalau sudah bicara ridho apapun diberikan gitu. Ridho istri kepada suami gitu kan. Kalau istri ridho gitu, apapun dikasih gitu ya. Harta, nih jangan nyerempet ke yang lain ya. Pokoknya harta, saya nggak mau nyerempet yang lain karena saya nggak mau diserang ibu-ibu gitu. Harta apa, tubuh semua. Saya ridho bang, abang kerja di sana gitu. Saya ridho. Yang penting abang jangan belok-belok gitu, lurus. Sampai ya nggak boleh. Ya, jangan nyerempet ke situ. Ini namanya bicara ridho, apapun yang, nah manusia aja mau memberikan apapun yang diberikan gitu ya. Kalau seorang istri ridho gitu ya, ya kalau punya duit suami pasti istri ngasih gitu kan. Selama kita niatnya benar ikhlas, karena berbicara ikhlas itu ada dalam hati itu tentu ada niat. Nah, melaksanakan semua hanya mengharap pahala dari Allah gitu. Sehingga yang dilakukan bukan hanya perlakuan baik dan pujian ya, nggak perlulah pujian. Biasanya manusia itu memuji kita ada maunya. Ya, kalau kita lagi susah ada yang memuji nggak? Saya yakin nggak ada. Pada menjauh. Kalau sandaran kita pada manusia, ya sebatas itu gitu ya. Saat menjabat gitu, wah Bapak hebat, wah ini. Ya sekarang Pak Wahyu lagi menjabat kepala sekolah ya, nunduk-nunduk di depan Pak Wahyu. Terus setelah Pak Wahyu pensiun, masih nggak begitu? Saya juga nggak yakin. Ya saya yakin juga termasuk Bapak-Bapak pernah jadi pegawai kan, pernah menjabat gitu. Saat ini apakah masih ada? Mungkin kalau ada 1, 2 gitu ya. Enggak semua, karena pujian kita hanya semata-mata biar manusia senang. Gitu. Sehingga berbicara ikhlas, ya gampang ngomongnya gitu, saya ikhlas gitu. Tapi apa benar ikhlas itu kadang pelaksanaannya itu sangat susah. Terus bagaimana sih agar kita itu dikatakan bisa ikhlas? Nah nanti kita akan bahas satu persatu. Saya mencatat dari buku itu. Baru saya catat tadi tuh jam 4 Pak Wahyu. Jadilah PPT ini. Iya harus ditayangkan. Jadilah PPT karena ini yang saya sering sekarang zaman sekarang tuh mau pakai ini lebih simpel ngajar ya. Lagi Pak Reja, Ustadz Reja kan guru gitu ya. Pakai PPT sekarang biar siswa melihat. Kalau dulu dibagi-bagikan tas ya. Atau suruh beli buku. Sekarang siswa sekarang atau mahasiswa sekarang nggak mau beli buku. Suruh baca padahal buku tuh buat nambah pengenal. Jadi apa yang kita sampaikan sama apa yang dia baca gitu. Kita hanya menjelaskan. Yang tidak ngerti ini karena yang baca satu arah dosennya atau gurunya sehingga siswanya pada bengong. Saya juga nggak tahu ya siswa tuh mahasiswa kalau ditanya ngerti nggak pada diam. Siapa yang nggak ngerti pada diam. Jadi sebenarnya itu mereka ngerti apa enggak gitu. Itu iya itu mahasiswa sekarang gitu tuh. Kalau ditanya kita dijelasin panjang lebar nih 1 jam nih. Ini PPT juga kita tayangin gitu kan, kita tayangin. Nih setelah saya sampaikan nih kurang lebih 1 jam, kan ngomong 1 jam juga kan berdosa juga Pak Wahyu ya. Kalau guru saya lihat kan cuma
masih ada sih Pak Wahyu. Kebetulan saya kan nganterin istri. Itu siswa masih suruh nyatet. Gimana ya? Padahal sekarang metode pembelajaran adalah MBKM. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Apa tuh MBKM lagi gitu kan? Jadi Pak Menteri gitu ya, Mas Menteri itu membuat program namanya MBKM agar bahwa anak-anak itu misal kuliahnya manajemen, yang nggak harus jadi manajemen, dia bisa jadi artis, gitu, bisa jadi desain grafis, bisa jadi teknisi gitu, dibebaskan gitu, karena ada mata kuliah yang memang disisipkan di dalam kurikulum gitu. Nah kebetulan karena saya ketua program studi, jadi membuat itu tuh kurikulum agar bagaimana selain dia memahami ilmu manajemen sumber daya manusia, dia juga harus bisa, misal saya mengambil mata kuliah dari program studi lain tentang aplikasi komputer, bagaimana mahasiswa itu memahami tentang teknologi, bagaimana terus mengambil pelajaran tentang kesehatan keselamatan kerja, karena berkaitan dengan K3, bahwa pegawai juga harus memahami kerja itu ada aturannya, enggak, apalagi yang kerja di proyek-proyek harus ada APD, alat pengaman diri gitu ya, pakai helm, sepatu. Kalau tidak standar maka nggak boleh melewati situ. Ya Bapak Ibu, kita lanjut. Kemudian bahwa karena ikhlas itu adalah amalan hati, ya, maka apa yang kita lakukan itu tergantung daripada niat, termasuk ibadah. Benar nggak sih Bapak Ibu, ibadah tuh karena Allah gitu kan? Apa karena dilihat mertua gitu kan? Apa dilihat calon mertua? Ya karena ini yang saya ceramahin Bapak semua ke semua juga. Kalau anak muda sih, Masih ada anak muda. oh ya ada. Enak ngomong nih gitu ya, kalau nyeramain apa lagi gitu ya, lihat. Ya kan, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Nah, saya mempelajari salah satu jurnal ya, jurnal tentang niat ya. Jadi ini ya mungkin ya pelajaran buat saya gitu ya. Ini berkaitan dengan kenapa orang yang berhutang itu, ya, orang yang berhutang itu dia bukan malah hidupnya tenang, malah semakin apa ya namanya, terjatuh gitu ya, terpuruk gitu orang biasa. Ternyata setelah saya baca jurnal gitu ya, jadi dibaca dalam penelitian itu ada orang riset, Wahyu riset ya, dia menyiapkan uang 100 juta gitu ya, 100 juta, ada orang yang berhutang dikasih, tadinya niat ada 5 orang gitu, karena yang butuh duit ternyata banyak gitu ya, saya juga butuh gitu kan. Nah adalah sampel 10 orang gitu Pak Adang, beragam, ada yang dari namanya disiapin dana, dan dia itu riset, emang sengaja uang itu kalau mau balik syukur enggak juga nggak apa-apa, jadi namanya riset itu. Sekarang pemerintah itu memberi dana riset untuk peneliti itu bisa 100 sampai 1 miliar gitu. Jadi kalau mau jadi peneliti, mau kaya atau jadi peneliti, sekolah lagi aja S3, S2, S3 gitu. Jadi tulisan saya itu udah 100-an kalau di Google. Kalau sekarang mau ngecek ini bener kan di dosen nggak ya, itu ada tulisannya. Kalau tulisannya nggak ada, ini bukan dosen, cuman gitu. Jadi dosen itu punya kewajiban pada penelitian satu semester ya, 6 bulan itu minimal 2 kali, dan itu biayai gitu masing-masing kampus. Nah tapi dari pemerintah juga menyiapkan anggaran, besarannya ya bisa 100 juta,
200 bahkan 1 miliar. Nah, jadi kembali ke peneliti tadi, dia dapat duit 200 juta, ya 100 juta dia sebar dong gitu kan. Nah, tadinya niat 5 orang, dia cuma mau tahu kenapa orang yang orang berhutang kebanyakan itu terpuruk dibanding dia bangkit gitu ya. Jadi dari 10 orang ternyata yang bangkit, yang mengembalikan uang hanya 2 orang. 8 orang ya semakin terjatuh, kalau ditagih marah. Ada nggak bapak ibu di sini kalau ditagih utang marah? Dia tahu punya duit gitu kan. Ada yang menghindar, ketemu di jalan kabur gitu, padahal sebenarnya mau lewat doang, tapi karena nggak enak nggak bayar hutang kabur. Nah ternyata apa? Ternyata kembali kepada niat gitu. Tadi niatnya saya berhutang mau membiayai anak sekolah gitu ya. Biasanya masuk di bulan Juni, Juli ya. Ya, Juli kan baru masuk ya anak sekolah. Juni, Juli yang beli seragam lah apa gitu ya. Pinjemlah ke pinjol. Ya, tahu nggak pinjol? Pinjaman benjol. Kalau nggak dibayar benjol, ditagih-tagih. WA-nya dikirim ke semua orang. Padahal minjemnya 300.000 bilangnya merampok uang bank gitu. Bayangin 300.000 merampok uang bank. Kayaknya nggak sesuai banget dengan itu ya Bapak Ibu. Makanya deh hati-hati ya. Pinjol itu kita minjemnya 300 dikasih 200 atau sudah dipotong. Itu benar-benar riba gitu. Iya minjem 300, yang kita terima bukan 300, udah gitu nanti sehari telat ya naik terus gitu. Sebenarnya kalau ya pinjaman gitu ya, kartu kredit apa, itu biasanya kan ada minimal ya pokok hutang gitu. Sebenarnya pokok hutang itu tidak menutupi hutang, sengaja dibikin gurita. Ya jadi kita itu seneng bayar minimum. Misal pinjam 1 juta, minimumnya 200 gitu. Padahal sebenarnya pokok minimum itu tidak membayar hutang. Jadi tiap bulan itu masih ada sisa, itu yang bertambah lagi, besok bertambah lagi. Kita bayar aja masih bertambah, nggak habis-habis hutang seumur hidup, Bu. Bayangin kalau cara ibu membayar hutang pokok, maka kalau ibu punya pinjaman 1 juta, bulan besok bayar 1 juta lah, langsung lunasin. Atau separohnya, misal pokoknya 200, maka bayarnya 500, biar selesai. Tapi kalau ibu punya pinjaman, kan ada tertera pokok minimum. Kalau bayar minimum, maka bulan besok akan nambah lagi, nggak selesai, ya seumur hidup berhutang gitu. Bahkan minjem 15 juta dalam waktu 5 tahun udah 150 juta yang ada jual rumah gitu. Itu kejadian waktu saya pernah jadi pejabat di sini. Saya sempat menyelesaikan juga kan, hanya pinjam 15 juta, tiba-tiba rumahnya disita gitu, sampai 150 juta apa gitu. Ya berbunga, nggak bayar gitu. Nah, kembali ke riset tadi, ternyata apa yang menyebabkan orang yang berhutang itu terpuruk? Karena niatnya udah salah. Jadi biasanya kita ibu kali bapak gitu ya, kita semua lah, kalau ada duit hijau ya, nih lebih nih buat bayar sekolah lebih, beli handphone, beli ini. Jadi setelah duit ada, niat kita berubah. Malah yang tadinya cukup buat bayar sekolah, karena ada tujuan lain ini, otomatis bertambah kan? Minjem lagi dari sana,
Nah gitu. Jadi nanti ditutup di sini, lubang di sana, terus ditagih, lubang sana pinjam lagi di sini itu sampai. Nah, dan ini banyak menimpa ya orang-orang sekeliling kita, termasuk ya maaf sih di sekolah banyak bahwa maka kemarin rapat kepala dinas kan membahas, saya tahu membahas tentang pinjol itu saya tahu. Oke, kembali. Nah itu ya Bapak Ibu yang ya kita ya, saya khususnya buat saya ya, kalau kita berhutang ya sesuaikan dengan niat kita. Kalau niatnya memang buat sekolah anak, kalau maka berhutang itu buat yang produktif lah, jangan konsumtif. Hutang buat beli handphone, apa handphone itu nggak ada habis-habisnya. Ini perasaan kemarin bagus deh nih, harganya dulu waktu saya beli 7 juta, setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu 7 juta, sekarang udah nggak ada laku nih, ditawarin 100.000. Nah ya enggak mau. Kalau kita ke toko gitu Pak 100.000 ya nggak mau lah, saya juga nyesek lah. 7 juta dari 100.000 ya Pak. Ini gini aja, ini berapa nih? Ini waktu saya ya ini waktu saya beli belum setahun 15 juta ini tablet 8. Iya tablet 8 nih 15 juta, sekarang mungkin berapa? Ya tapi ini kepake, maksudnya buat ngajar kepake. Ya jadi Bapak Ibu kalau berhutang ukur sama kemampuan. Ya ukur kemampuan, misal gaji suami pensiunnya 3 juta misal gitu. Kira-kira ada 3 juta itu buat bayar listrik apa, maka sih 25%-nya itulah kemampuan untuk membayar gitu. Jangan udah 25% itu udah habis tapi minjem ke tempat lain, maka pasti udah terpuruk deh itu. Ya, maka dari niat itu tergantung dengan keislahan pada Allah ya. Dan di dalam Quran surat Al-Bayyinah ya, wa ma umiru gitu ya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Jadi salat dan zakat gitu ya. Salat kita menundukkan kepala kita memohon kepada Allah, zakat itu bagian daripada kita bersedekah kan gitu. Nah, berbicara nanti ke depan kita bicara tentang sedekah ya. Sedekah itu kita baru niat aja udah dibalas. Gitu, sering banyak kejadian gitu ya. Ya kita kasih baru nanti saya mau ini. Alhamdulillah belum sedekah kita belum nyampe ke orang udah dibalas gitu. Itu banyak cerita-cerita. Kemudian berbicara kesalehan amal. Kesalehan amal itu kita ibadah, kita beramal itu karena adanya kesalehan hati. Karena di dalam diri kita kan ada hati itu yang kalau mau mencong tergantung dalam hati gitu kan. Kalau ininya lurus ya lurus, ininya belok ya belok. Jadi menurut Ibnul Qayyim, siapa yang merenungkan syariat baik sumber maupun ajarannya, ia pasti mengetahui hubungan perbuatan anggota tubuh dengan hati. Jadi Bapak Ibu melakukan sesuatu itu tidak mungkin ada hubungan dengan hati. Hati itu yang, maka bagaimana membuat hati kita tetap lurus? Ya tentu harus bergaul dengan orang-orang lurus. Gitu. Kalau Bapak Ibu bergaul dengan orang-orang belok, ya membelok. Gitu. Termasuk kepada ya misal anak kita mau lurus apa mau belok gitu, kita mau belok. Kita harus tahu lingkungannya, anak bergaul sama siapa nih, media. Ya. Jadi perlu bawel kita sebagai orang tua gitu. Saya ya baru ngerasain ini jadi orang tua gitu kan. Surah anak remaja, jadi wah ini mesti pengawasan. Dan itu mesti dipupuk dari kecil gitu kan. Dan gak bisa ya kita apa ya pendidikan itu orang tua.
bagaimana membentuk anak, ya kan? Anak itu kan seperti ibarat kertas. Kita mau menulis apa sih? A, B, C, D, itu terserah kita. Sekolah itu hanya bantuan. Kadang kita menyalahkan guru, ini gurunya nggak bener ini. Ya padahal ketemunya sama guru di sekolah paling berapa jam sih Pak Wahyu? 6, berapa sih jam tuh? 6 jam, 5 jam. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 jam. 6 jam selesai, karena 2 jamnya ekstrakurikuler kan, dan itu tidak diawasi oleh guru kan. Gitu. Amalan hati adalah asal, ya ini hati asal, sedangkan amalan anggota tubuh ngikut atau dan penyempurna. Niat berkedudukan ya niat kita itu seperti ruh. Maka manusia tanpa ruh, ada yang mau deketin nggak? Ya itu namanya ya orang meninggal kan. Kalau manusia udah nggak ada ruh, kita betapa sayangnya kita sama keluarga kita, kalau ruhnya udah nggak ada, emang kita mau nemenin nih, ngajiin, baru baca Yasin udah capek ngobrol di depan gitu. Kalau saya perhatikan, jarang ada kita nungguin sampai dia dimakamkan gitu. Saya ya, jarang sih, kalaupun ada ya jarang gitu ya. Misal ada keluarga kita ditemenin kan, ya kita paling baru baca surat Yasin ya 83 ayat, udah setelah itu di depan ngobrol nerima tamu. Banyak kan nerima tamunya gitu. Nah seperti itu ya. Nah, Rasulullah bersabda, ingatlah sungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging gitu. Jika ya baik, ija saluhat sadul kulu, wajah fasadat fasadat gitu ya. Maka ya kalau semua daging itu adalah hati gitu ya. Kalau hati kita baik, maka insya Allah mengikuti gitu. Tadi yang seperti saya bilang, kalau niat itu ruh, terus perbuatan itu adalah jasad gitu ya. Maka kita itu dihargai karena kita punya ruh. Kalau ruhnya nggak ada, siapa yang mau menghormatin? Yang ada kita kalau lewat kuburan diinjak-injak. Minimal tahu ini bekas kuburan zaman dulu nih. Kan kita nggak tahu. Bekas kuburan zaman penjajahan Belanda, zaman Jepang gitu kan. Ya, kita injak-injak. Nah ini kita masuk ke inti. Ada 7 cara ya di kelas itu berkaitan dengan ibadah hati gitu ya. Termasuk ibadah itu kalau tidak ikhlas, ya selain mengikuti tuntunan Nabi, maka harus ikhlas juga gitu, bahwa apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah gitu ya. Kita walaupun sekarang kita nggak tahu apa sih pahala, apa sih, kita taunya nanti dibalas gitu. Ya udah, nggak usah dipikirin gitu, tapi kita laksanakan. Kalau jangan terlalu bangga dengan sanjungan ya, karena sanjungan itu bisa baik bisa buruk gitu ya. Saya mencatat ada 7 cara cerdas menjadi manusia ikhlas. Yang pertama isqorul amal, merahasiakan amal. Yang kedua nafiun nas, menafikan atau mengabaikan peran manusia gitu ya. Kalaupun ada dulu, nanti kita lewatin. Ketiga tafikul amal, jangan menyepelekan amal, karena seperti buah jaroh ya kan, yang kecil itu kan ada berat timbangan seperti gitu ya. Perbuatan buruk ada timbangannya, perbuatan baik ada timbangannya, itu walaupun seberat biji jaroh. Surat apa itu? Ijazul salatil abdul jalaha gitu. Rojatil abdul askolaha gitu. Kemudian nisanul amal, berusaha melupakan amal agar terjaga keikhlasan. Kelima, kaufadafi, merasa khawatir apakah amal kita itu diterima atau ditolak. Yang 6, rojaut sawab, mengharap pahala hanya dari Allah. Kemudian yang 7,
afu lil ikhlas, berdoa. Ternyata selain perbuatan itu kita tetap berdoa juga agar yang kita lakukan itu ikhlas. Nah, kita bahas yang pertama tentang israrul amal, merahasiakan amal. Maka di dalam hadis Bukhari ya, yang hadisnya itu berbunyi ada 7 golongan gitu, nah, yang akan mendapat naungan Allah. Maka salah satu golongan adalah ini, yang salah satu golongan yang nanti mendapat naungan dari Allah, yang tidak ada naungan selain naungan Allah nanti di hari kiamat, yaitu bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya. Apa itu maknanya? Ya, kalau kita bersedekah itu ya tidak boleh ini saya nih yang bangun masjid nih, saya ya biasa aja gitu. Kalau kata anak sekarang biasa aja, keles gitu kan. Biasa aja kali gitu. Ya. Yang ada juga pengumuman, yaitu hanya syiar, menyampaikan. Mungkin ada yang orang yang tidak tahu informasi, ya termasuk ini ya, ayo Bapak Ibu, siapa yang mau nyumbang ini, ya nggak usah. Nah, jadi menjadi orang yang ikhlas, merahasiakan amal gitu, nggak perlu kita gembar-gembor, karena balasannya nanti adalah di akhirat gitu. Kira-kira boleh nggak kita bawa harta ke akhirat? Boleh ya. Gimana caranya? Ya disumbangin dulu ya, deposito ke masjid, deposito ke panti asuhan, deposito, nah gitu. Nanti di akhirat bawa sedekah yang kita lakukan itu jadi atap. Ya, sedekah yang kita lakukan itu jadi atap, Bu. Kalau sedekahnya 1.000 ya koran lah. Gitu kan. Tapi kan ini ibarat kiasan, saya juga kan kita belum tahu, tapi ini kan kita belajar juga dari guru gitu ya. Maka semakin banyak sedekah ya itu bisa menaungi kita nanti di akhirat. Saya percepat. Yang kedua, afiyun nas. Allah berfirman ya, padahal mereka tadi gitu ya, tidak disuruh. Jadi kalau kisah Nabi Ibrahim ya waktu dibakar, ya, nanti tolong diluruskan ya. Itu setan banyak yang datang kan. Ya Ibrahim, ini panas apinya gitu. Kamu ini aja, minta pertolongan siapa? Nyembah-nyembahlah ke Namrud ya, apa sih raja apa dulu? Namrud ya, yang membakar gitu gara-gara dia dihukum itu gara-gara menghancurkan berhala gitu kan. Ada berhala besar, ini berhala kecil-kecil banyak gitu kan di Ka'bah dulu, dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Kelihatan, loh ini Tuhan kita pada pecah gitu, berantakan semua. Ditanya Ibrahim, ini siapa yang menghancurkan berhala? Ya mungkin berhala yang besar. Mana mungkin bisa? Ya nggak mungkin bisa aja disembah-sembah gitu kan. Akhirnya dibakarlah Nabi Ibrahim, sampai setan itu merayu, udah minta tolong, minta maaf, mohon-mohon kepada Namrud gitu. Tetap Nabi Ibrahim itu yakin bahwa adanya pertolongan Allah gitu ya. Ya, jadi termasuk kita ya usaha dulu gitu ya. Doa ya, kalau ada setiap kita itu punya kesulitan. Nggak ada manusia yang tidak punya kesulitan ya. Mungkin sama kesulitan saya sama dengan kesulitan Pak Wahyu, tapi mungkin tekanannya berbeda gitu ya. Dan Bapak Ibu juga
Maka eh, kalau kita ada kesulitan jangan langsung kepada manusia, tapi berdoa. Manusia itu hanya perantara, mungkin Allah kirim kepada kita gitu. Tapi jangan juga kita bersandar pada manusia kan gitu. Kalau manusia itu meninggal atau mati ya siapa sandarannya? Yang ketiga, di jam 6 ya. Menurut Ali bin Abi Thalib, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Berharap pada manusia, kita misal ngutang lagi nih, ya kan, ngutang. Awal-awal dijawab, nanti yang kedua kali itu no respon, Pak Teddy, ya nggak? Contreng satu gitu kan, ada contreng. Wah, gimana nih, datang ke sana, maaf, saya, karena kita perpatokannya pada mana, gampang nanti ada dia nih yang kaya gitu ya, misal di RW 6 kaya. Belum tentu gitu ya, karena kita juga punya urusan masing-masing gitu kan. Jangan pikirkan ucapan manusia, karena sekelas nabi-nabi pun selalu ada ya musuhnya gitu ya, apalagi kita. Kalau apa ya, karena manusia biasanya komentarnya negatif. Sana gini ya sih, biarin aja gitu. Ya memang sudah jalan hidupnya kok. Jadi biarkan aja mereka nyinyir dan berkomentar. Kita fokus memperbaiki diri di mata Allah. Jadi siapa yang memperbaiki sholat, maka Allah akan perbaiki hidupnya. Itu janji Allah. Karena ridho Allah lah yang kita cari. Itfa billati ya ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Jadi biasalah manusia itu SMS. Apa SMS sih? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu dibalik. Melihat orang susah senang. Terus melihat orang senang juga dia susah, jantungan gitu, baru beli kulkas baru yang 5 pintu gitu. Nah ya pokoknya begitu. Zaman dulu saya ini kan kulkas 1 pintu, 2 pintu, sekarang mungkin di 5 pintu. Karena punya usaha itu frozen. Punya usaha frozen 5 pintu gitu ya. Jadi kalau saya dulu dikasih nasihat sama bapak saya gini, kalau ada orang menjelek-jelekan kita, itu kita nggak usah balas dengan kejelekan, apalagi digebok. Jangan. Ibarat bahwa orang yang berkomentar negatif, dia lagi berdagang, lagi jualan. Kalau kita terpancing dengan jualan itu, maka kita akan seperti itu. Iya, akan menghina juga. Ya maaf keluar kata-kata kotor deh, kita balas gitu kan. Tapi kalau kita diam, dia bodoh amat lah dia. Dia akan sakit, makin stres tuh, makin sakit. Kenapa dia berkomentar negatif pada kita? Karena kita adalah orang positif di mata mereka. Gitu. Nah, dan kita sibukkan diri kita yang zikir kepada Allah gitu. Jadi kalau orang berdagang, dagangannya busuk, kan kembali kepada orang yang dagang kan, benar nggak Bu? Ya jadi kalau dia pengenalan bodoh amat lah gitu. Ke masjid mulu, kayak masuk surga aja gitu, nggak usah dipikirin. Orang yang masih aja kagak masuk, belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak ke masjid, gitu kan? Kita salah gitu, udah kita baik aja salah, apalagi buruk. Ketiga, Pak Bambang, takhlirul amal, menyepelekan amal, ya. Ini berbicara tentang amal kita nggak usah bicara, amalnya nih kecil banget, nyumbang 1.000, nggak apa-apa 1.000, emang kemampuannya gitu kan, emang segitu, daripada kita gaya-gayain depan nih, saya nyumbang banyak nih, besokannya kelaparan gitu kan sesuai
Waktu zaman Nabi Sulaiman kan disuruh pada nyumbang kan seluruh binatang. Nih lihat gajah bawa kerbau, lihat kerbau bawa kambing. Lihat belalang bawa semut dihina. Malu. Bawa semut gue nih, bawa kerbau gitu. Ya kan bayangin kalau belalang gendong kerbau gimana? Kalau belalang gendong kerbau kan kuat sesuai kemampuan kita juga gitu, sesuai kemampuan kita. Kalau hanya nyumbang sekian, ya udah. Kalaupun hanya mampu nyumbang doa, ya udah doa aja. Orang juga nggak usah ini karena kita juga masing-masing punya masalah. Gitu ya. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Jadi kita beramal sebanyak apapun, kita ibadah itu nggak memasukkan kita ke dalam surga. Hanya ridho Allah gitu ya. Ya hadis riwayat Muslim gitu ya. Hanya rahmat Allah gitu kan. Rahmat Allah. Janganlah bersandar pada amal karena amal kita belum tentu diterima Allah. Nih, ya. Ujub bisa menggelincirkan kita dari surga. Ya, contoh setan udah di surga kan? Dia bangga nih saya nih dari api. Adam dari tanah kan gitu, ujub kan sombong. Satu-satunya makhluk yang matinya ditangguhkan adalah setan. Dia minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Mau ngapain? Nyari temen. Nih kita nyari temen, nyari pasukan. Biar nanti saya nggak sendirilah di neraka. Kan nggak enak kalau di neraka sendiri gitu kan. Nah biasanya kalau kita gotong royong kan nyari temen kan ya. Ayo kalau sendiri bukan gotong royong namanya. Itulah cara. Ya termasuk kita yang ibadah ya digoda gitu biar nggak usah datang ke masjid. Bayangin jam 4 udah jalan dari Johar Raya gitu. Orang enak-enak tidur, enggak Pak Haji ya. Dalam sistematika ikhlas, misal memberi 1, mengharapkan 2, itu setengah kan? 1 bagi 2 kan hasilnya 0,5 gitu. Kemudian kalau kita memberi 1 mendapatkan 1, 1 banding 1 adalah 1. Tapi saat kamu memberi tapi tidak mengharap apa-apa, 1 banding 0 maka tak terhingga. Itu. Ini ilmu lagi nih. Matematika. Yang keempat, nisanul amal, berusaha melupakan amal agar terjaga. Jadi ya udah kalau kita udah beramal lupain aja. Kalau punya dosa diingat. Itu. Kelima, Kaufudati merasa khawatir amalan kita ditolak atau diterima gitu. Jadi setelah kita sholat tuh kita terima ya. Ya itu merasa khawatir. Jadi ikhlas adalah ketika mampu diam. Padahal kita mampu membalas loh. Tapi ikhlas itu diam udah. Dia lagi di bawah nih sebenarnya udah jatuh mau kita hajar gitu ya bisa kalau berantem gitu. Tapi ikhlas itu nggak seperti itu, ya udah dibangunin aja. Tuh, kalau perlu dirangkul. Ikhlas itu saat kita mampu tersenyum, dimarah-marahin gitu, kita senyum gitu. Saya ya maaf nih ini bukan bicara aib rumah tangga gitu ya, saya tuh sering dimarahin, tapi ya saya senyum gitu ya. Ikhlas. Bayangin saya 23 tahun menikah ya tahu sendiri deh, kan istri saya kan orang sini. Ya enggak, gitu Pak Teddy tahu lah kan kecil-kecilnya sama. Saya senyum gitu. Sampai ke kamar mandi aja diawasin gitu kan. Dulu awal-awal handphone nih, diperiksa Pak Ade, sekarang udah amat kali gitu kan. Nggak dikunci ya handphonenya, emang nggak ada apa-apa gitu ya. Mungkin suaminya ganteng kali kan. Gitu. Jadi kalau dimarahin istri Pak, ini maaf ya, nih mudah-mudahan ibu-ibu kagak denger ya. Nih saya buat bapak-bapak aja ya. Istri itu harus bawel. Jadi kalau ibu-ibu bawel, wah bodoh aja dia. Orang soal istrinya bawel aja, lakinya masih nakal, gitu kan. Maka harus dibawelin, Bu. Kalau punya laki dibawelin nggak apa-apa, Bu. Jagain terus lakinya, Bu. Saya juga dibawelin aja, ya maaf aja ya. Kalau ngelihat yang bening-bening ya
bening juga mata saya gitu kan. Tapi kan setelah nengok ke belakang kok ada istri saya gitu, ini kan ke depan, nggak jadi deh Pak Haji gitu kan. Bener loh, ini nasib dosen, udah kerubunin mahasiswa Pak, yang datang ke rumah yang cakep-cakep, nanti kalau datang saya kasih tahu deh Pak Bambang kumpul. Kan aja sering, oh iya, ini jangan, aja. Kan sering saya undang kan ke rumah, lagi banyak tamu mas. Nah iya saya bilang nih Pak Bambang cakep kan gitu. Istri saya suruh ke atas aja, saya nggak bebas membimbingnya gitu kan. Ada yang alisnya semut beriring. Nah ada alisnya yang semut beriring gitu kan. Nah, dulu 5 menit jadi panjang toh. Nggak bentar kita ceritain lah. Ikhlas saat bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau ikhlas itu yang buruk kita balas dengan kebaikan gitu ya. Kalau lagi marah kasih duit Pak Haji nih. Kalau abang gitu. Kalau istri ngelihat duit hijau, itu emang udah nalurinya ya mata duitan. Kalau istri nggak mata duitan bukan istri itu selingkuhan. Ikhlas itu mau menurunkan ego demi lanjutnya ukhuwah. Kita marah nih, udahlah demi persahabatan gitu ya. Kayak semalam tuh seru ya, semua RT kumpul tuh main pingpong. Ada yang kalah juga, saya mau lawan Pak Haji Markiat, kalah saya. Kalahnya gara-gara nggak bisa menerima sarapan dia gitu. Secara teknis ya lumayan lah. 6 Rujaut sawab, mengharap pahala, jadi pahala hanya dari Allah lah. Kalau kita dulu diajarin sama orang tua, nanti ke masjid ya Papa kasih duit 1.000 gitu. Zaman kecil dulu 1.000, sekarang udah nggak cukup. Ya karena melatih anak-anak lo rajin ke masjid gitu sebenarnya itu. Setelah udah gede kan gak dapet duit lagi, mana duitnya? Kan ditagih. Jadi ya perlu dikasih penjelasan. Dan terakhir berdoa minta keikhlasan. Jadi ya kita berdoa lah apa yang kita lakukan ya. Semoga Allah menjaga amal-amal kita dari riya, ujub dan sumu'ah, dan semoga kita bisa mengamalkan 7 cara cerdas tadi ya. Amin. Jadi ke Taman Ikhlas mendapatkan syafaat Nabi, dibukakan baginya pintu-pintu langit, diharamkan baginya an-nar. Demikian talim kita, ya sebenarnya bukan talimnya, ini lebih kepada diskusi dan waktu yang singkat semalam dengan paksaan saya sama Pak Bambang. Udah gak ada lagi yang ceramah. Pak, saya bilang Pak Ketua nggak bisa ada acara. Pak Haji Matsai kemarin, Eja minggu lalu, aduh, Pak Ustadz Abdul nggak ada, siapa lagi? Udah, Pak Dokter, saya pulangnya malam. Ustadz Albani sakit. Ya udah, ya walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.